Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta jajaran, dan yang saya cintai AAA teteh-teteh yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Restu Puji Lestari selaku moderator yang akan memandu kegiatan penyuluhan hari ini. Semoga saya bisa membawakan acara ini dengan baik sampai selesai nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar banyak hal, tapi bukan cuma tentang kapan siap menikah, tapi juga bagaimana memastikan kita siap lahir batin, sehat fisik dan mental, dan bertanggung jawab. Sebelum kita mulai, saya mau ada jargon dulu, boleh teteh-teteh? Kalau saya bilang calon pengantin sehat, teteh-teteh bisa jawab cek kesehatan dan juga masa depan. Bisa? Kita coba dulu ya, latihan dulu. Calon pengantin sehat, Cek kesehatan, jaga masa depan. Kali ini ya. Calon pengantin sehat, Cek kesehatan, jaga masa depan. Baik. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang punya target nikahnya umur 20 tahun? Ini nih. Siapa di sini kalau disuruh orang tua kapan nikah langsung pura-pura pegang HP? Ini udah pegang HP nih. Tenang ya, teteh-teteh, setelah ikut penyuluhan ini, kalian bisa jawab, tunggu saya siap mental, siap fisik, dan sudah screening kesehatan. Oke? Biar orang tuanya makin bangga ya. Jajak pun anak ke pondok. Baik, selanjutnya, tujuan penyuluhan ini, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, dan juga teman-teman di sini tahu nggak kenapa acara ini tuh penting? Ada yang tahu? Kenapa penting? Karena menikah bukan hanya soal cinta-cintaan, kemudian posting undangan di story, atau bikin feed Instagram estetik gitu. Tapi bagaimana cara kita menyiapkan masa depan, memutus rantai penyakit keturunan, juga mencegah kekerasan rumah tangga, dan menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Sukasari. Yang ketiga, pemateri yang akan disampaikan oleh Teh Syawalina dengan tema mengetahui kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, dan screening kesehatan. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab, pengisian kuesioner, dopres, dan penutup. Diakhiri dengan sesi dokumentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala KUA. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in. Wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Penghulu, Bapak Penyuluh Kantor Tenaga Pasari, adik-adik dari Universitas Pak Rencana. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbeda ini kita semua berkumpul juga lain, kita akan edukasi tentang itu. Oleh karena itu, saya sebagai kepala kantor dan kecamatan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bakti Kencana. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan diberikan oleh narasumber dari adik-adik Bakti Kencana bisa ada gambaran. Tentu adik-adik semua nanti akan menjalani pernikahan. Semua juga pasti akan menikah ya. Mudah-mudahan cepat jodohnya yang mendapat yang soleh dan soleha. Oleh karena itu sekarang ada edukasi pendidikan sedikit pekalan untuk adik-adik pengetahuan. Segi agama insya Allah kita semua akan sudah tahu, tapi nanti segi pendidikan secara keseluruhan, reproduksi semuanya, kita akan mendengarkan paparan dari anak-anak, dari adik-adik yang bersekolah di Bakti Kencana. Oleh karena itu,
Bapak mohon taati turuti di mata, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atas sambutannya yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke acara inti. Materi yang akan disampaikan kali ini akan membawa kita belajar tentang kesiapan menikah, kemudian apa saja yang perlu disiapkan, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana membangun komunikasi dengan pasangan. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Tesya Walina Mutiara Putri. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Terestu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teteh perkenalkan, saya Jawalina Mutiara Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana, Prodi Sarjana Kebidanan semester 2 ya teh ya. Sebelumnya izin mungkin nantinya jika ada kekurangan saya mohon maaf dari sekarang ya teh ya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai persiapan pranikah berdasarkan kesehatannya ya teh ya. Mungkin kalau untuk di agama teteh lebih tahu ya teh ya. Saya sedikit menjelaskan dari kesehatannya bagi next teh. Pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya mempersiapkan aspek-aspek kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, alat kontrasepsi, dan screening kesehatan pranikah. Sebelumnya teteh sudah pernah dengar pranikah? Belum. Pranikah itu berasal dari dua suku kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan nikah berarti pernikahan. Berarti pranikah itu adalah masa sebelum pernikahan ya teh, bulan Dines? Di sini kami sisipkan ada pengertian pranikah dari menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2019. Pranikah adalah periode sebelum pernikahan di mana pasangan mempersiapkan aspek fisik, psikologi, sosial, dan kesehatan reproduksi guna membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Juga ada menurut Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2020, di mana pranikah adalah tahap awal dalam kehidupan berumah tangga yang memerlukan persiapan dari segi kesehatan, psikologis, ekonomi, dan spiritual untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Adapun tujuan dari persiapan pranikah adalah untuk mempersiapkan pasangan dari aspek fisik, psikologi, sosial, dan kesehatan reproduksi. Bagi next step. Di sini ada 10 kesiapan menikah menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menurut BKKBN ada 10 kesiapan yang menikah. Yang pertama ada kesiapan usia, di mana perempuan usia idealnya untuk menikah adalah pada 21 tahun, sedangkan pada laki-laki berusia 25 tahun. Di mana usia tersebut dilihat dari beberapa aspek, yaitu ada aspek biologis atau aspek lahiriah, di mana perempuan pada usia 21 tahun umumnya telah mencapai kematangan sistem reproduksi. Jadi secara lahiriah, pada usia 21 tahun ini perempuan akan sedikit resikonya untuk melahirkan dan persalinan gitu teh. Jadi udah siap untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Juga pada laki-laki di usia 25 tahun ini sudah mencapai kematangan fisik dan hormonal yang stabil, serta umumnya sudah melewati masa pubertas. Lalu yang kedua ada kesiapan fisik, di mana diartikan sebagai kesiapan biologis untuk bereproduksi, kemampuan mengasuh anak, serta kemampuan diri untuk melakukan berbagai tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Yang tadi ada untuk di kesiapan usia, selain di biologis ada di psikologis. Di usia perempuan 21 tahun itu sudah siap dari segi hal emosional dan identitas diri. Jadi sudah mulai bisa mengontrol emosi. Lalu di laki-laki pada usia 25 tahun juga sudah mematangkan emosional dan dapat mengelola stres untuk bertanggung jawab dalam bahtera rumah tangga. Lalu dari segi sosialnya, sosial ekonomi, pada laki-laki pada usia 25 tahun mungkin biasanya sudah mulai bekerja ya teh ya. Sudah lulus kuliah dan sudah mulai bekerja, sedangkan pada perempuan pada usia 21 tahun, biasanya ada yang masih berkuliah, tapi sudah siap peran sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Lalu ada kesiapan peran pada usia 21 tahun,
perempuan sudah siap menjalani peran ganda sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang pekerja. Lalu laki-laki juga sudah siap dipandang mampu menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Lalu tadi ada kesiapan fisik, di mana diartikan kesiapan biologis untuk bereproduksi dan kemampuan mengasuh anak, serta kemampuan diri untuk melakukan berbagai tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan finansial, yang diartikan sebagai kemandirian keuangan sehingga tidak merepotkan orang lain atau keluarga. Tapi untuk kesiapan finansial di sini, teteh-teteh bukan berarti yang harus punya pekerjaan tetap ya, ya. Tapi di sini itu adalah bagaimana laki-laki atau seorang perempuan tetap bekerja dan memiliki tanggung jawab bahwa kita ada yang harus dipenuhi gitu ya, teh ya. Lalu mandiri secara keuangan artinya tidak terus-menerus bergantung kepada orang lain. Lalu ada tidak bekerja, tidak harus tetap bekerja tapi tetap berpenghasilan. Lalu bisa mengatur keuangan dan usahakan punya tabungan keluarga. Boleh di next teh. Lalu ada kesiapan mental. Kesiapan mental yaitu adalah kemampuan individu dalam mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, siap mengantisipasi resiko yang ada, serta menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan. Kesiapan mental juga ini diartikan bahwa kita sudah siap secara pikiran dan perasaan untuk menikah. Jadi kita sadar bahwa pernikahan itu bukan cuma soal cinta, tapi juga ada tantangan dan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan emosional, yang diartikan sebagai kemampuan individu yang dapat mengontrol emosi dengan baik, serta dapat mengungkapkan perasaannya dengan baik kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan sosial, di mana diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan sosialisasi dan penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan moral, yaitu kemampuan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti komitmen, kepatuhan, kesabaran, dan mudah memaafkan. Next. Lalu ada kesiapan interpersonal, yaitu kemampuan saling mendengarkan, saling memahami, saling berdiskusi, membahas permasalahan dalam melakukan berbagai kapasitas kecakapan hidup untuk memenuhi peran di dalam sebuah rumah tangga, seperti memasak, menjaga kebersihan rumah tangga, merawat dan mengasuh anak, melayani suami, dan sebagainya. Dan kesiapan hidup ini penting agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Lalu ada kesiapan intelektual, di mana ini adalah kesiapan dan kemampuan individu berpikir dan berdiskusi, memahami dan memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Baik, di sini ada kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan kehamilan. Sebelumnya teteh-teteh pernah dengar kesehatan reproduksi? Sudah? Ada yang tahu apa itu kesehatan reproduksi? Belum ya? Next step. Baik, di sini kesehatan reproduksi adalah kondisi di mana organ dan fungsi reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan berada dalam keadaan sehat. Tapi bukan berarti sehat saja ya teh ya, tapi juga harus siap, terbebas dari penyakit, mencakup kesehatan fisik dan mental untuk memiliki keturunan, serta kemampuan menjaga kehamilan agar tetap sehat hingga proses persalinan. Lalu ada juga kapan sih gitu perempuan bisa hamil gitu. Nah, di sini menurut kesehatan, perempuan itu bisa hamil secara biologis sejak mengalami menstruasi pertama, umumnya pada usia 10-14 tahun. Mungkin teteh-teteh ada yang mensnya di bawah usia 10 tahun ya? Ada? Enggak ya, di atas 10 tahun semua. Nah, jadi seorang wanita itu, seorang perempuan bisa hamil itu sejak setelah menstruasi pertama. Gitu. Jadi jika sudah menstruasi, jika dibuahi bisa hamil ya teh ya. Lalu ada seorang laki-laki memiliki kemampuan untuk membuahi sejak mengalami ejakulasi pertama atau mimpi basah sekitar pada usia 11-15 tahun. Jadi pada saat balik laki-laki pun bisa membuahi. Di sini ada usia ideal untuk kehamilan, di mana pada perempuan pada usia 20 hingga 35 tahun. Sedangkan pada laki-laki sperma yang baik untuk kehamilan adalah pada usia antara 25 hingga 40 tahun. Lalu tentang masa subur. Untuk perempuan itu penting ya teh ya untuk mengetahui masa subur, karena selain nanti ada KB yang akan dijelaskan,
dengan kita mengetahui masa subur ini, kita bisa memperhitungkan kapan, kalau misalkan kita gak mau KB, kapan kita mau melakukan hubungan badan tanpa KB dan tidak mau dulu hamil gitu teh. Kita bisa memperhitungkan dari masa subur ini. Nah, biasanya masa subur ini terjadi sekitar hari ke-14 setelah hari pertama menstruasi. Pada siklus menstruasi 28 hari, berhubungan pada masa ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan. Jadi teteh-teteh boleh dihitung, misalkan teteh-teteh haid tanggal 7 hari, berarti tanggal 14 kan teh bersih ya. Nah, boleh dihitung dari hari itu. Biasanya tuh 14 hari setelah bersih haid itu biasanya adalah masa subur. Jadi kalau setelah itu baru itu bukan masa subur. Begitu teh. Boleh terus. Lalu ada peran suami dalam kesiapan kehamilan yang harus perlu diketahui. Mungkin di sini tidak ada AA-nya ya, gak apa-apa, kata teteh aja. Selain istri, sebenarnya suami juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehamilan. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan diri agar kualitas sperma tetap baik. Lalu yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dan memberikan dukungan emosional. Yang ketiga, mendampingi istri dalam pemeriksaan kehamilan atau konsultasi kesehatan. Dan yang terakhir, terlibat aktif dalam perencanaan keluarga dan pemilihan metode kontrasepsi. Lalu ada, mengapa perlu mempersiapkan kehamilan? Yang pertama, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mencegah kehamilan yang terlalu dini, terlalu dekat, atau terlalu sering. Yang ketiga, memberikan waktu bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara mental dan finansial. Lalu yang terakhir, untuk menguatkan hubungan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis. Jadi teteh sangat dipentingkan ya, sebelum menikah itu dikomunikasikan terlebih dahulu. Misalkan AA nanti mau langsung punya anak atau enggak gitu. Terus nanti mau KB dulu atau enggak gitu. Mau siapa yang KB-nya, mau AA-nya atau akunya gitu. Pokoknya semuanya dibicarakan terlebih dahulu ya teh ya. Next. Lalu ada resiko kehamilan pada wanita usia di bawah 20 tahun. Yang pertama ada keguguran atau berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu. Lalu ada ketidakteraturan tekanan darah selama kehamilan. Yang ketiga ada kejang pada kehamilan. Yang keempat infeksi atau peradangan yang terjadi pada kehamilan. Yang keempat anemia atau kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Lalu selanjutnya ada kanker rahim yang erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim. Lalu yang selanjutnya ada kematian bayi atau bayi meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun. Lalu ada risiko pada persalinan wanita usia di bawah 20 tahun. Bisa jadi terjadinya persalinan prematur atau kelahiran bayi sebelum usia 37 minggu. Dan bisa timbulnya kesulitan untuk persalinan. Lalu berat badan bayi lahir rendah. Ada kematian bayi, perdarahan, kelahiran yang lama, lalu kelainan bawaan yang dapat terjadi sejak dalam proses kehamilan. Lalu ada alat kontrasepsi. Kalau KB teteh udah sering dengar ya teh? Nah, boleh di next teh? Keluarga berencana atau KB adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dengan metode kontrasepsi demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Lalu adapun tujuan dari keluarga berencana atau KB adalah yang pertama untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan yang tidak diinginkan, membantu pengendalian jumlah penduduk, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Boleh di next ya? Di sini ada manfaat KB. Yang pertama adalah kesehatan ibu lebih terjaga. Yang kedua, anak tumbuh optimal karena jarak lahir cukup. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dan yang terakhir, tidak tersisipkan ya teh, ada jadi finansialnya masih, jadi bisa menyiapkan dulu finansial begitu. Lalu ada efek samping yang mungkin terjadi karena menggunakan KB. Yang pertama ada gangguan menstruasi, berat badan naik, mual jika mengonsumsi pil KB, dan nyeri pada lokasi suntikan atau pada sayatan implan.
Ada macam-macam atau jenis-jenis alat kontrasepsi. Di sini ada dua ya teh, ada kontrasepsi sederhana dan kontrasepsi permanen. Yang pertama itu ada kontrasepsi sederhana, ada pil KB yang diminum pada setiap hari, lalu ada suntik KB yang bisa dipilih ada 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali. Lalu ada kondom untuk mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual. Lalu ada implan atau susuk ditanam di lengan, tahan hingga 3-5 tahun. Lalu ada IUD atau spiral yang dipasang di rahim, tahan hingga 10 tahun. Lalu ada kontrasepsi permanen yang mungkin ini di segi agamanya diharamkan begitu mungkin ya teh ya, karena kurang tahu, mungkin teteh-tetehnya lebih tahu. Ada tubektomi untuk wanita yaitu pemotongan saluran tuba, dan ada juga vasektomi untuk pria yaitu pemotongan saluran sperma. Namun teteh-teteh, jika di agama kan diharamkan ya, tapi untuk vasektomi dan tubektomi ini bukan berarti membunuh calon jabang bayi begitu teh, tapi untuk mencegah gitu. Nah, adapun kan untuk kontrasepsi sederhana mungkin ada beberapa mazhab yang memang membicarakan tidak boleh ya teh untuk KB gitu. Karena kan nantinya cina membunuh jabang bayi atau seperti apa. Tapi untuk dari kami, dari kesehatannya, justru untuk KB itu adalah untuk memberi jarak dari kelahiran pertama sampai kelahiran selanjutnya. Dan untuk mempersiapkan ya tadi ada mental, finansial, kesiapan peran juga, jadi untuk memberi jarak ya teh ya. Lalu ada screening kesehatan pranikah. Screening kesehatan pranikah adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk calon pengantin sebelum menikah, yang tujuannya untuk mendeteksi penyakit menular dan penyakit kronis, mengetahui potensi resiko kehamilan dan keturunan, memberikan kesempatan untuk penanganan atau pencegahan, dan mempersiapkan pasangan untuk peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Adapun waktu ideal untuk melakukan screening pranikah adalah di Indonesia, berdasarkan Kemenkes, waktu yang ideal untuk melakukan screening pranikah adalah disarankan 3 bulan sebelum calon mempelai menikah. Nah, tahapan screening ini mengapa 3 bulan sebelum menikah? Untuk nantinya tuh bisa jadi kalau misalkan teteh terdeteksi misalkan ada alergi atau misalkan ada penyakit bawaan, jadi bisa dicegah dari sebelum menikah. Bisa jadi nantinya ada misalkan bisa diobati, jadi bisa diobati dari sebelum. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah waktunya menikah bisa jadi penyakitnya itu sembuh begitu teh. Ini teh paling minimalnya 3 bulan, terus maksimalnya ada sampai 6 bulan sebelum menikah ya teh. Lalu ada tahapan screening pranikah. Yang pertama ada pemeriksaan fisik lengkap yang meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital atau seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan. Lalu mencakup juga berat badan dan tinggi badan untuk menilai status gizi, dan ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, jantung, paru-paru, dan abdomen. Lalu ada pemeriksaan penyakit hereditas atau penyakit turunan ya teh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi resiko penyakit yang bisa diturunkan ke anak seperti misalkan thalassemia atau darah yang membeku, hemofilia, sickle cell anemia, penyakit metabolik, dan pemeriksaan bisa berupa tes darah, riwayat keluarga, dan konseling genetik. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, sifilis, dan TORCH atau toxoplasma, rubella, dan herpes. Lalu ada pemeriksaan organ reproduksi. Pada perempuan diperlukan pemeriksaan panggul. Lalu ada USG transvaginal atau pemeriksaan pada bagian kemaluan ya teh ya. Lalu ada untuk menilai siklus menstruasi atau ovulasi yang tadi dijelaskan pada masa subur. Lalu pada laki-laki bisa juga pada pemeriksaan organ reproduksi ini melakukan pemeriksaan testis dan penis atau gizi zakar. Lalu ada analisis sperma. Selanjutnya ada pemeriksaan alergi, di mana tes alergi ini bisa melalui darah ya teh ya. Ada juga kan ada tes alergi makanan, obat, debu, dan bahan kimia yang bisa disuntikan melalui obat. Lalu ada dampak jika tidak melakukan screening. Yang pertama adalah resiko penyakit tidak terdeteksi.
Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, bisa jadi ada penyakit di dalam tubuh yang tidak terdeteksi seperti diabetes, hepatitis, atau penyakit genetik lainnya. Jadi jika tidak ketahuan dari awal, nanti baru terasa setelah menikah, dan itu bisa untuk terlambat ditangani ya teh. Dan itu teh bisa jadi kan suka ada katanya kalau misalkan susah hamil yang disalahin siapa? Biasanya perempuan. Padahal jika sulit hamil bisa juga bisa dari laki-lakinya ya, bisa disebabkan dari laki-laki, jadi bukan hanya perempuan saja. Lalu ada penularan penyakit kepasangan atau anak seperti HIV, hepatitis, dan sifilis bisa menular lewat hubungan suami istri, bahkan dapat menular ke bayi yang masih dalam kandungan. Dan kalau tidak diperiksa terlebih dahulu, bisa saja tanpa sadar menularkan penyakit ke orang lain yang kita cintai. Lalu ada komplikasi saat hamil atau kehamilan, saat hamil atau melahirkan, bisa menyebabkan kehamilan yang bermasalah. Lalu bisa jadi bayi lahir cacat, ibu hamil mengalami pendarahan, bahkan sampai keguguran. Lalu ada masalah psikologis dan konflik dalam rumah tangga. Jadi yang tadi itu ya teh ya, kalau misalkan kita gak screening dulu kesehatan, nanti teh kalau misalkan kita gak bisa hamil teh, iya mah cewek, cina mandul gitu kan. Padahal mah kalau misalkan udah dilakukan screening, kita bisa melihat nanti teh ada hasilnya yang cewek seperti apa, yang laki-laki seperti apa. Jadi nanti kita bisa menjelaskan ke tetangga teh, udah sanes abdi ibaratnya gitu. Bisa diperlihatkan untuk hasil pemeriksaannya. Jadi untuk tadi kenapa dilakukan dari 6 bulan atau 3 bulan sebelum pernikahan, yaitu tadi untuk mencegah atau untuk mengobati jika adanya penyakit yang terdeteksi. Lalu ada imunisasi yang dianjurkan, yaitu ada tetanus toxoid atau teteh. Biasanya itu di SD ada teteh yang kalau misalkan bidan-bidan ke SD disuntik. Nah, yang itu biasanya itu adalah penyuntikan teteh. Lalu nanti itu ada sebelum menikah biasanya dianjurkan juga untuk disuntik tetanus toxoid ini. Lalu sebelum kehamilan, dan suntik teteh ini minimal dilakukan 2 kali dan maksimal dilakukan sampai 5 kali. Lalu ada hepatitis B, di mana ini adalah penyakit yang menular, menyerang hati dan bisa menular lewat hubungan suami istri. Dan kalau belum pernah, sebaiknya dilakukan sebelum menikah agar tidak saling menularkan, karena penyakit ini bisa menular tanpa gejala dan imunisasi adalah perlindungan terbaik. Lalu yang terakhir ada penyakit rubella atau campak Jerman yang berbahaya jika menularkan kepada ibu hamil, apalagi di awal kehamilan, karena bisa menyebabkan bayi lahir cacat seperti tuli, buta, atau jantung bocor. Karena itu kalau belum kebal, calon ibu sebaiknya divaksin rubella minimal 1 bulan sebelum menikah atau sebelum program hamil. Lalu ada kebutuhan gizi pada masa pranikah. Nah, pada masa pranikah ini adalah waktu yang tepat atau waktu yang ideal untuk mengoptimalkan status gizi calon pengantin. Persiapan gizi yang baik sebelum kehamilan itu sangat penting untuk menurunkan resiko komplikasi kehamilan, juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan generasi yang mendatang. Lalu, pemenuhan gizi ini adalah bertujuan untuk mengoptimalisasikan berat badan, di mana untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang optimal. Lalu untuk mengkoneksikan defisiensi mikronutrien, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, dan zinc yang sering terjadi pada perempuan usia reproduksi. Lalu untuk memodifikasi gaya hidup, untuk menerapkan pola makan dan aktivitas teratur, dan menghindari zat-zat yang dapat membahayakan kesuburan dan kesehatan reproduksi. Lalu ada pola makan seimbang untuk catin. Yang pertama itu adalah ada makanan pokok dan protein, di mana makanan pokok bisa kita dapatkan dari karbohidrat kompleks seperti beras merah, singkong atau jagung. Juga ada kentang. Lalu ada sumber protein berkualitas tinggi seperti ikan, telur, tempe, tahu, dan daging tanpa lemak. Lalu yang kedua ada konsumsi buah dan sayur, yang dimana ini minimum dikonsumsi 3-4 porsi sayuran dan 2-3 buah porsi buah setiap hari. Lalu ada porsi dan frekuensi makan. Dianjurkan untuk calon pengantin makan dalam porsi sedang dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan.
Mungkin itu saja teteh-teteh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Teh? Boleh? Saya mau bertanya ya sedikit. Boleh. Ada isu atau mitos, entah fakta. Jadi gini, Teh. Katanya kalau pengantin baru sebelum punya anak pertama jangan dulu ber-KB. Oh iya. Soalnya cina dampaknya nanti akan susah punya anak. Iya. Jadi kalau mau KB nanti kalau sudah punya anak ke satu baru KB, apa benar itu mitos atau fakta, Teh? Begitu ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan saya ulang dulu ya Pak ya. Untuk tadi pertanyaan Bapak adalah benar nggak sih kalau sebelum punya anak satu begitu ya Pak, jangan dulu KB, kalau baru menikah jangan dulu KB, begitu? Mitos atau fakta? Soalnya kalau untuk KB nantinya akan sulit punya Anak begitu ya. Menurut saya ya Bapak, menurut saya dulu salah ya Bapak, mitos begitu. Karena tergantung lagi ke hormonal seorang perempuan dan laki-lakinya itu Bapak. Lalu ada di status makan, lalu selain tadi ada pola makan, status gizi, terus ada hormonal, itu merupakan alasan begitu Pak, salah satu alasan mengapa bisa terjadinya kehamilan. Nah, kenapa tadi dikatakan mitos? Karena KB itu adalah tidak menyebabkan kemandulan ya. Karena hampir setiap metode KB bersifat reversibel atau bisa kembali subur, terutama jika digunakan sesuai aturan. Lalu bisa jadi sulit hamil itu Bapak bisa jadi disebabkan oleh beberapa masalah. Misalkan ada masalah ovulasi, infeksi, gangguan hormon, dan gaya hidup yang tidak sehat, juga usia, begitu Bapak. Jadi kalau misalkan gara-gara KB doang, meureun bisa hamil, itu mungkin salah ya Pak ya. Tapi bisa jadi ada hormonal atau akibat eksternal lainnya gitu Pak, bukan karena KB itu. Jadi nggak apa-apa ya pas menikah, aku mah nggak mau punya dulu anak, Iya. mau fokus kerja dulu, jadi di KB dulu, nggak apa-apa ya. Iya, nggak. Oh, mau akan bertanya? Iya. KB yang bagus itu apa? Untuk KB itu sebenarnya semuanya bagus ya Bapak Ibu. Cuman mungkin karena ada efek samping yang ditimbulkan dari masing-masing alat kontrasepsi. Adapun kalau dari tadi itu ya, kalau dari keseluruhan alat kontrasepsi itu dapat mengubah siklus menstruasi, peningkatan berat badan, mual, sakit kepala, perubahan suasana hati, dan penurunan gairah seks. Namun ada juga efek samping dari pil KB, itu perubahan siklus menstruasi, mual dan sakit kepala, lalu ada penurunan gairah seks dan kenaikan berat badan. Tapi untuk setiap alat kontrasepsi itu sebenarnya Ibu cocok-cocokan lagi ya gitu. Jadi ada yang pakai pil KB jadi gemuk, ada juga yang malah makin turun BB-nya, ada juga yang karena disuntik ada yang makin gemuk, bahkan sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya cocok-cocokan lagi kalau untuk alat kontrasepsi itu, Ibu, begitu? Kalau yang KB suntik 3 bulan memang suka diet ya. Gimana Ibu? Yang suntik 3 bulan Suka apa? suka tidak head. Tidak head, Iya. tidak teratur mungkin atau? Enggak, jadi enggak head aja. Oh, enggak head aja. Penurunan nafsu makan oke nih ya. Enggak, jadi ke badan. Maksudnya bukan makannya gitu. Yang 3 bulan Iya, Ya. ya. ada penurunan. Enggak ada head ya. Iya, apa itu tergantung tubuh kita atau gimana? Soalnya yang ibu waktu itu enggak head. Enggak head, ibu enggak head. Yang suntik 3 bulan. Ya, Ibu izin menjawab ya, Ibu. Iya. Untuk KB suntik 3 bulan itu memang bisa menyebabkan siklus haid tidak teratur. Namun memang bukan dari KB-nya ya, Ibu, tapi bisa disebabkan juga oleh hormon di dalam tubuh kita. Lebih tepatnya hormon progestin yang terkandung dalam obatnya. Dan itu dapat mempengaruhi pelepasan sel telur dari ovarium sehingga siklus haid menjadi tidak lancar atau bahkan berhenti dulu sementara, Ibu. Jadi itu tuh kayak emang tergantung dari hormon kitanya juga, Ibu. Teh,
Boleh pertanyaan lagi? Oh, itu. HPHT itu Ada yang mau bertanya lagi? Sebentar ya Bapak, mau jawab dulu ya. jadi teteh izin ya, HPHT itu adalah hari pertama dan hari terakhir terakhir haid. Biasanya itu tuh diperhitungkan untuk wanita hamil buat mengetahui berapa minggu usia kehamilannya dan kapan itu apa namanya teh, perkiraan lahirnya. Jadi dihitung dari HPHT itu, begitu teteh kalau HPHT. Hari pertama hari terakhir, iya hari pertama haidnya. Jadi misalkan hari ini haid, berarti hari pertamanya kan tanggal 11 Juli 2025. Terus misalkan nanti kita berapa hari haidnya? 6 hari, berarti berakhir pada tanggal 16 Juli 2025. Nah, jadi HPHT-nya tuh 11 Juli 2025 atau bisa juga 16 Juli 2025. Boleh Bapak tadi yang akan masuk? Ibu aja ya. Ya, Boleh. Boleh Ibu. Kalau menopause yang normal itu usia berapa? Menopause yang normal. Yang maksudnya usia berapa? 52. Usia yang yang biasa, yang usia yang standar umum. Yang sehat. menopause. Tapi biasanya terbagi ada pramenopause, ada menopause. Ya, itu ada yang terbagi tanggal. Iya betul Ibu. Nah untuk menopause itu sebenarnya bisa dilihat kalau misalkan udah usianya melewati dewasa akhir ya Bu. Untuk menopause itu bisa dilihat kalau misalkan kita sudah tidak menstruasi lebih dari 1 tahun atau sudah 1 tahun tidak menstruasi, itu bisa dibilang sebagai menopause. Namun untuk usia minimal menopause itu pada usia 45 tahun Ibu untuk minimalnya. Terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Baik, mungkin terima kasih Teteh-teteh, Satu lagi. Ibu-ibu. Satu lagi. Oh, ada lagi. Yang itu kan sempat viral kan Dedi, sampai yang di laki-laki itu nih, Vasektomi. ya vasektomi itu gimana tanggapannya? Ada Tanggapan tentang vasektomi. sebenarnya vasektomi itu adalah prosedur sterilisasi pada pria yang bertujuan untuk mencegah kehamilan ya Pak ya, atau KB laki-laki gitu. Dan menurut kami sebenarnya efektif saja ya Pak, karena kan sekarang ini sering terjadi kalau misalkan yang KB itu perempuan dan yang memiliki efek samping atau merasakan efek sampingnya adalah perempuan begitu Pak. Biar merasakan sama ya. Iya, jadi kalau misalkan efek samping ya. efek samping vasektomi sebenarnya secara umum aman ya Pak ya kalau untuk vasektomi, tapi mungkin nantinya Makanya itu bilang vasektomi. untuk efek sampingnya ada nyeri atau ketidaknyamanan yang terjadi, terus ada pembengkakan atau memar, ada pendarahan atau pembekuan darah, infeksi, lalu ada darah dalam air mani gitu Pak. Mungkin Gawat berarti gawatnya nih ya. gawat dari jadi bisa dilakukan. Mungkin untuk efek sampingnya ya sama saja ya, untuk perempuan juga mungkin ada yang berat dan ada yang ringan, tergantung lagi nanti kepada hormon masing-masing begitu Bapak. Ya. Termasuk mungkin secara psikis tadi mungkin yang dibahas secara fisiknya ya. Iya betul Secara Ibu. psikis bisa menurunkan yang tadi hasrat seksualnya turun ya. Jadi kadang suka timbul udah mulai ini ya. Udah mulai Keluar ya, gitu kan. keluar Dalam kualitas sperma. Ada yang sudah nikah beberapa tahun belum punya anak, mau punya anak, bagaimana solusinya? Mungkin bisa dilakukan dulu yang tadi screening ya, karena screening itu bukan hanya pada pranikah. Makanya tadi itu ada screening pranikah. Mengapa perlu dilakukan? Yaitu untuk tadi mengantisipasi jika nantinya tidak terjadi kehamilan. Ada yang salahnya dari mana? Lalu bisa dicegah dari sebelum pernikahan itu terjadi. Jadi bisa diobati dulu. Kalau misalkan ada kelainan atau penyakit bisa diobati. Lalu jika sudah menikah tapi belum hamil juga seperti apa? Mungkin bisa dulu diperiksakan dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit begitu Bapak untuk dilakukan screening. Seperti mungkin yang tadi ada bisa jadi kemandulan, lalu bisa jadi diperiksa dulu pada laki-laki kualitas spermanya seperti apa. Karena kualitas sperma itu adalah kunci untuk kehamilan Bapak. Jadi kualitas sperma itu bisa dihasilkan baik apabila konsumsi makanan dan gaya hidupnya pun baik begitu Bapak. Mungkin
Ada lagi? Boleh tanya. Boleh. Nah, apa perbedaan JKB 2 bulan dan yang 3 bulan? Itu kan ada 2, ada 3. Yang pertama mungkin Bapak perbedaannya ada waktu penyuntikannya ya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Lalu ada kandungan pada obat di masing-masing bulan begitu Bapak. Gitu. Gitu Bapak. Tapi itu mah normal saja nih. Cuman kadang-kadang ada yang mau 2 bulan, ada 3 bulan. Betul, itu mah pilihan Bapak. Kembali lagi kepada orangnya mau yang berapa bulan gitu. Cuman biasanya Nggak ada dampak negatif itu. oh tidak ada Bapak. Yang paling efek samping yang tadi saja ada nyeri di bagian suntikan. Lalu ada menstruasi yang jadi tidak teratur begitu Pak. Tapi untuk penyuntikan di 1 dan 2 atau 3 bulan itu sebenarnya sama saja, hanya bedanya di kandungan dan jarak suntiknya, waktu suntiknya begitu Pak. Lebih kecil dari kita ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya Teteh, itu mah kan balik lagi. Oh Teteh sama Brondol kan bercandanya. Sebenarnya mah nggak apa-apa Teteh. Kan kembali lagi, tadi kan ada 10 kesiapan itu ya Teh. Nah, kembali lagi si cowoknya udah siap belum secara finansial, secara fisik, mental, psikologis, dan lain-lainnya Teh. Jadi itu kan harus benar-benar siap ya Teh ya. Karena untuk mengantisipasi nantinya apa namanya Teh, perseksokan rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya mah nggak apa-apa aja gitu. Iya, tapi paling kalau misalkan di bawah usia 20 tahun, kalau Teteh mau hamil dulu, jangan dulu. Ya. Begitu Teteh paling. Yang tadi kesiapan aja ya. Cukup tuh. Ada lagi screening itu. Oh, jadi screening itu Teteh nanti ada pemeriksaan fisik. Biasanya itu diperiksa dari kepala sampai kaki. Gitu, misalkan diperiksa kelainan dulu secara fisik, apakah nanti Teteh ada benjolan, misalkan di bagian payudara kah, atau di bagian apakah, nanti Teteh bakal diperiksa. Terus misalkan ada nanti tensi juga, Teteh bisa tahu nanti biasanya tuh Teteh darah tinggi atau rendah gitu. Terus untuk nadinya, respirasinya itu normal atau tidak begitu. Nanti bisa dinilai dari pemeriksaan fisik. Lalu nanti Teh ada biasanya pemeriksaan penyakit keturunan. Nanti Teteh diperiksa melalui darah. Misalkan Teteh nanti Teh pas diperiksa Teh ada penyakit apa gitu yang bisa diturunkan. Misalkan buta warna. Buta warna itu kan merupakan salah satu penyakit yang bisa diturunkan. Nah, jadi nanti antisipasinya apa? Mungkin terus ada seperti diabetes bisa diturunkan, antisipasinya apa, preeklamsia apa darah tinggi teh, hipertensi yang seperti itu. Untuk dilakukan screening itu tuh untuk mengantisipasi tadinya gimana sih gitu cara supaya tidak menurunkan itu kepada anak, seperti apa mungkin kita bisa mengubah pola makan, terus bisa juga mungkin nantinya dibantu dengan obat-obatan seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Teh Syawalina yang sudah memaparkan materi. Semoga kita bisa makin siap ya, bukan hanya dari usia tapi juga secara mental dan spiritual. Mungkin untuk tanya jawab juga terima kasih yang sudah bertanya, untuk Teteh, untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, sekarang selanjutnya langsung aja kita ke sesi door prize. Asik. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti yang menjawab akan mendapatkan door prize. Mau? Boleh ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau mau menjawab boleh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 hal yang harus disiapkan sebelum menikah ya. Tadi apa aja? 3 aja. Kesiapan apa aja? Ada kan ada kesiapan kan tuh 3 aja. Boleh? Teteh berdiri. Di antara kesiapan menikah, yang pertama kesiapan usia, yang kedua kesiapan fisik, dan yang ketiga kesiapan finansial. Belum ditanya dulu. Anakan. Untuk kesiapan usia itu Teteh kalau perempuan sama laki-laki usia berapa? Kalau untuk wanita usia 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Ya, betul. Selamat Teteh. Pertanyaan yang kedua, kenapa screening kesehatan itu penting sebelum menikah? Kenapa ya? Coba. Ada yang bisa jawab? Apa ya?
Kenapa ya? Pernikahan itu sunnah Rasul yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, tapi juga keluarga laki-laki dan perempuan. Apa saja resiko kehamilan yang terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun? Resikonya gimana kalau mengalami kehamilan di bawah usia 20 tahun? Resikonya apa? Resikonya keguguran, Ya. bayi cacat, sama prematur. Betul. Betul. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bekal berharga untuk masa depan kita. Amin. Ingat, menikah itu bukan perlombaan, tapi komitmen seumur hidup. Siapkan diri sebaik-baik dan saling mendukung untuk membangun keluarga yang harmonis. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Tasya Walina, kemudian kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta jajarannya, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.